berarti kan ini ijazah ya? Iya. Biasa. Jadi Ya. Nah, sini. Halo teman-teman, ada di sini. Kenalin. Nama saya Coki, asal dari Tegal. Coki. Coki. Coki, panggilannya Coki. Nah, jadi ada pekerjaan itu kalau di Tegal ini kita sekarang di Tegal, jadi ada banyak bidang pekerjaan tuh yang bisa digarap asalkan orang-orang kreatif gitu kan. Nah, kalau misalnya di segi penjualan, biasanya kalau misalnya pasar ya, tempat orang jual beli, itu kalau misalnya mereka punya barang itu bisa dijual. Kadang-kadang kesulitan orang mau menjual, memang tergantung juga ya skillnya ya, dia bisa jual apa gitu kan. Nah saat ini kita di tempat finishing barang. Jadi suatu barang itu diciptakan ada finishingnya, ada beberapa ya. Contoh tadi lihat ini ya, pentol-pentol ini nih ya, pentol-pentol ini ya, atau tarikan. Nah ini sebenarnya apa sih nih? Tarikan ya. Ini tarikan. Nah ini tarikan nih. Jadi kalau misalnya lemari nih, biasanya tuh buka lemari tuh ini pentolnya, buatnya di dalam ya. Iya. Nah jadi ini salah satu produk ya, salah satu produk. Nah ini pegangan nih. Nah pegangan nih. Jadi ini platnya dibuat di sini ya, Ya, dibuat di ini yang nempel ke kayu. Nanti ini disekrum ini sini ya. ya, Nah, dari sini. ini ceritanya tarikan. Dibikin di Tegal. Nah, jadi banyak ya produsen ya yang bikin seperti ini nih. Kayak ini penangkal petir ya. Ya, itu penangkal petir. Penangkal petir. Masih enggak. Penangkal petirnya ya. Nah, penangkal petir ini buat jepit ini ya kabelnya ya. Ya, ini nanti dijepit kabelnya sini. Ah, Sama pelapisan yang tembak ke sini, ah. taruh di atas. Oke. Biar buat menangkal petir. Penangkal petir. Ah. Ini Terus? prosesnya electroplating. Yang penting. Ini pakainya electroplating. Nah, jadi di Tegal ini itu kalau misalnya kita bilang itu kalau orang Jakarta Jepangnya Indonesia, Ya, Jepangnya Indonesia. bisa dikatakan seperti itu. Orang Indonesia itu cuma sebenarnya modalnya itu kalau misalnya kita mau mau bisa modalnya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Nah kebetulan kalau misalnya saya juga berpikir ini pasarnya di mana semua barang tuh beberapa tipe yang dijual di pasaran tuh larinya kemari, larinya di mana? Maksudnya larinya itu ketika berbau plat ini dibikin, produk berbau plat seperti dibikin, diciptakan, itu ada finishingnya itu ya seperti ini ya, ada chrome, mau dicat warna apa ya gitu ya. Ada chrome, ada plating, ada powder coating. Nah itu lari kemari. Kalau misalnya saya juga ada jadi ada ide nih. Jadi yang bikin barang tuh ini sebenarnya udah kayak pasar nih di sini nih. Mereka menjual barang dengan finishing tertentu. Finishingnya contohnya ini plat seperti ini ya. Tadi ini seng atau electroplating. Enggak, maksudnya barang mentahnya. Barang mentahnya iya pakai plat seng Ya kan. Nah, kemudian di finishing di sini. Jadi ini tempat finishing ya. Ya. Nah, tempat finishing sama seperti awal. Kalau di hardcase ini finishing plating. Yang ini finishing chrome. Nah, jadi basicnya ini besi ya. Iya, besi. Nah, besi. Jadi mengkilat seperti ini kan di chrome namanya nih. Awalnya besi biasa diciptakan tuh sama pembikinnya ya. Jadi kita di sini di tempat finishing barang nih, yang nge-chrome seperti ini nih, Nah kalau misalnya dari segi bisnis, saya juga berpikir ya kan, mereka nge-chrome apa ya sih? Nah salah satunya banyak ya bener ya. Banyak. Nah ini salah satunya ini nih. Salah satunya itu. Nih pegangan lemari. Ini pegangan lemari. Jadi di kayu itu aja laci lemari ya, ditaruh di sini, dikasih bautnya. Sama juga kayak begini nih, handle pintu nih. Cuma ini mungkin ada
jadul ya. Ya, Ya, model jadul ya. Nah, mungkin dari dulu orangnya ini bikinnya seperti ini aja bisa aja gitu ya. Bikinnya seperti ini aja ya. mungkin juga pesanan seperti itu terus Dapat pesan seperti ini mungkin ya. Mungkin dana lain masih membutuhkan gitu kan. Iya. Cara kerjanya ya begini, tinggal ini dibaut, masukin ke apa yang mau ditempel, jadi laci deh gitu kan. Nah, ide bisnis yang sebenarnya bisa dikembangkan di sini, mereka bikin apa gitu kan. Ini sebenarnya pasar loh, tempat tuh pasar loh. Iya. Bapak tuh pasar. Cuma memang di sini tempat jasa ya. Jasa. Jadi jasanya jelasin jasanya apa ya di sini. Jasa di sini ada chrome, electrochrome, electroplating, dan electropowder coating. Electrochrome itu yang biasanya diterapkan dalam hardcase atau semacam itu tadi tarikan atau sepuyer yang buat semprotin padi, ya banyaklah. Handle pintu juga termasuk. Kalau electroplating kebanyakan dari engsel, engsel pintu, engsel box truk atau truk gitu ya. Kalau powder coating itu kebanyakan dari aksesoris motor seperti stang, seperti velg, seperti cabang belakang, seperti bezel gitu. Itu maksudnya orang datang tuh minta finishing seperti ini gitu ya. Iya. Bisa dicek warna-warna juga ada. Bisa. Bisa ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya saya berpikir ini sebenarnya pasar di sini. Kita nggak tahu mereka tuh jual apa ya kan, barangnya apa, apapun barangnya. Di sini finishingnya gitu loh. Mau finishing mau warna apa ya. Tergantung gitu ya. permintaan. Permintaan ya. Iya, tergantung permintaan konsumen. Jadi ide penciptaan ini kebanyakan di sini ya, daerah Tegal ini bikin macam-macam. Nanti saya juga bisa jadi berpikir deh, ini orang lagi ngapain ya, lagi ngomong apa ya kan. Ini kayak misalnya ini kita, oh ternyata ini dia ada yang dijual juga nih, penangkal petir nih. Ya, orangnya siapa, kita bisa tanya nih, jualnya berapa nih, bisa kita jual lagi nggak gitu sebenarnya ya. Nah, saya dapat ide seperti itu. Jadi ya jual pasar bebas ya. Selain juga membantu ya, mudah-mudahan kan ya, semua butuh penghasilan, ada bahan yang dibeli, ada yang harus dijual, ada keuntungannya ya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya berpikir ini pasar nih, semua ya kan, bikin finishing barang di sini, di chrome atau yang tadi ya, mau di chrome, di plating segala macam, sampai ini dia. Emang saya ketemu awal-awalnya tuh dari almarhum Pak Taryono tuh, saya ngeliat ini, ya. Sama waktu itu ada almarhum Topan juga. Saya butuh kunci hardcase seperti ini. Waktu itu cara nggak sengaja lihat kepala kunci, nanti punya siapa nih, ceritanya begitu. Nah, bapak bilang, oh punya ini, punya Pak Yono dulu. Nah, makanya waktu di hardcase itu langsung saya udah dapat suppliernya. Dia bikin siku hardcase, dia bikin handle. Nah, finishing barangnya di sini. Nah, sebenarnya kalau misalnya you punya ide ya bisa dijualin Pak itu. Lu bisa punya ide gitu. Makanya tadi saya juga berpikir ini punya siapa nih, kayak menarik bisa dijual ya. Ya, bisa dijual ya kan. Dan sekarang tuh tahun 2023 era teknologi ya, sebenarnya kesempatan loh. Kesempatannya apa? Tadi sempat dengan cerita yang bikin ini beberapa ya, yang bikin kayak begini nih, bikin apa namanya tarikan seperti ini, sampai ini penangkal petir nih, penangkal petir. Kebanyakan orang udah tua, bener ya? Jadul. Mereka tuh produksi, orang produksi. Mereka nggak tahu tuh jual barangnya, taunya di pasar konvensional aja. Dan orang-orang bisa dimanfaatkan. Nah, saya jadi ada ide nih, dengan apa, datang kemari kan, ini punya siapa nih ya kan? Bisa dijual apa enggak gitu. Tapi itu ya, saya kan cuma satu, itu barang-barang impor seperti ini ya. Kalau misalnya mudah-mudahan rezeki kemana ya, kalau kita mau usaha mudah-mudahan bisa ya. Nah, pertanyaan saya nih, kalau di sini nih,
kalau misalnya mereka produksi nih, misalnya kayak gini nih, kan di bahannya nih mentah nih. Iya. Jadi tadi tuh besi biasa mereka bikin ya, udah bekarat ya pokoknya. Iya, ya. bekarat, ya. Bekarat ya, jadi plat ya. Plat. Jadi diciptakan di sini dengan mesin-mesin mereka tuh, sama seperti ini spare part hardcase ini. Spare hardcase itu masih bekarat ya. Iya. Nah mereka minta finishingnya antara disebut ya, Iya, plating, plating, oh, ada powder coating. powder coating. Berarti kalau di sini kita tanya jasanya itu berapa sih? Kalau jasa di Electrochrome itu tergantung sama kesulitan item tersebut. Kalau itemnya lebih susah, harganya juga lebih meninggi. Kalau semacam itu tarikan ini yang pentol, yang kayak gini, ini kenanya satu set kayak gini ya, per set hitungannya itu per set, itu kenanya 3.500. 3.500. Jadi kalau misalnya mereka tonton ya di tahun 2023 ini ya, iya, mereka kirim bahan ini 2 item begini, iya, minta ini di chrome ya. di chrome. Berapa ongkosnya? Ongkosnya 3.500 itu cuman chrome-nya. Chrome aja. Kalau buat, kan ini prosesnya dipoles dulu, ngilangin kulit jeruk yang bekasnya cor. Ini pakainya poles. Nah, itu poles kisaran 1.500 per item per set. Nah, kalau jasa Electrochrome itu bisa dikatakan 2 kali lipat dari proses poles. Oh, jadi ya, pokoknya yang saya tanya ini kan karena di sini jasa chrome ya. Iya. Jasa chrome. Jadi gambarnya seperti itu ya. Kalau misalnya kan ada motor, knalpot motor gitu biasanya. Iya, knalpot motor. Banyak di sini. Ini semua barang yang aneh-aneh. Dan memang bukan barang sendiri. Iya, Kita jaga di jasanya, dijaga ya. Jasanya sekian, jadi gitu kan. Ini berarti pulang usaha nih. Kalau ini sebenarnya tapi tadi saya lihat cuma setengah motor doang ya. Iya. Cuma setengah motor itu juga punya orang ya. Itu punya orang. Mungkin bisa nih digerakin kan ya. Iya. Ya, kalau misalnya juga nggak bisa gerakin, coba dah saya jual dulu di pasar ya. Saya tinggal tanya punya siapa nih. Sama dulu kejadian ya, mengenang almarhum Taryono. Ini yang saya temukan di sini. Ini punya siapa nih, sama almarhum Topan dulu. Saya kemarin tuh sebentar deh kata almarhum Topan tuh ya, teman saya juga ya, yang bikin si hardcase. Saya mau ini dulu, mau ngecek krom-kroman saya, bilang gitu. Saya ngeliat nih kepala kunci lagi di krom seperti ini, di krom seperti ini. Nah ini punya siapa nih? Saya tanya. Disebutkan lah sama bapak tuh ya. Yeah. Oh ini punyanya almarhum, sekarang udah almarhum ya, almarhum Pak Taryono. Dulu masih punyanya ini Pak Yono. Saya samperin ke sana. Jadilah saya punya transaksi. Jadi itu juga sama. Udah pada tua-tua ya, Bapak ya, udah pada di sini kebanyakan yang bikin begini nih. Pengrajin di sini udah pada tua-tua. Jadi kalau misal teknologi seperti ini, main HP ya, WA segala macam, hampir nggak mau, hampir bukan diajarin pun ada susah, mungkin beberapa bisa ya. Iya. Kebanyakan orang-orang tua ya, taunya usahanya ya mungkin ada langganan, tapi dia nggak bisa ekspansi. Itulah ya gagal teknologi di Indonesia itu seperti itu. Kebanyakan tuh orang-orang tua ya, orang tua ya, taunya mereka ya bahasa itu aja ya. Nah gitu. Nah, tadi ini juga jadi kesempatan saya nih nanya. Ini ya bikin siapa? Ini ada menarik nih kan. Ini Diona ada nggak jual gini? Gak tahu ya. Gak tahu. Nah, ini kalau misalnya saya bisa nih. Oh ini punya siapa? Selain bisa membantu juga ya. Nanti ini punya siapa? Fungsinya apa? Kali ada yang beli. Gitu loh. Jadi coba cari aja gitu kan. Jadi di sini adalah jasa dari finishing barang di Tegal ini. Kita di Tegal masih kita udah izin ya sama ownernya di sini. Dulu ketemu kayak saya cari informasi lagi. Haji Kusen di mana ya, sama Haji Kusen. Saya tadi mau
lihat kerjanya sibuk di sini, masih bergerak tuh bapak tuh, nggak mau pensiun ya, belum nggak mau pensiun. Kalau misalnya nggak bergerak malah sakit ya. Iya. Kalau di sini bahasa Tegal begitu, Kalau ibaratnya orang yang udah tua-tua kalau nggak kerja itu malah sakit katanya, malah sakit. Nah, jadi kerja sibuk sekali ya. Harusnya hari Minggu ini hari libur ya, Iya. karena Sabtu udah SBY harusnya udah semua udah kelar, tapi dikerjain juga gitu kan. karena target juga Target, ada yang minta buru-buru mau malam mau kirim ya harus kerjain juga, mau gimana lagi ya Gitu ya. Jadi di sini mudah-mudahan ya, saya mencatat sejarah ya, ada produk itu diciptakan tuh di Indonesia, salah satu industri terbesar berbau plat ini itu di Tegal. Nah, saat ini mungkin saya nggak sempat ya untuk ngobrol begini via kita abadikan via YouTube ini sama bapak ya. Nah, ini penerusnya anaknya, tapi udah tahu semua tujuannya. udah alhamdulillah Udah ya, minimal kayak gitu tadi ya. Iya. Ini harga tadi ya. Kalau ngekrom ya kan, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya orang bawa barang itu dihitungnya per biji ya, per biji, bukan per misalnya ini sekardus deh di krom gitu, enggak. Iya, enggak. Nah sekarang itu dia kita tanya ya lebih detail lagi. Ini saya punya barang nih, knalpot motor apa segala macam, itu kayak gimana? Kalau item yang seperti itu kan knalpot itu mau dijual lagi sama orangnya atau mau dipakai sendiri. Kalau mau dipakai pribadi itu harganya beda sama yang mau dia jual ke orang lain. Kalau yang dijual ke orang lain itu ikutnya dia juga berdagang lah, sama kayak kita. Kalau mau dipakai sendiri itu namanya hobi. Kalau hobi kita menghargainya juga rasa hobi, bukan rasa kerja, bukan rasa dagang gitu. Apa saja lo bikin gue ketawa. Jadi kalau misalnya ini tempat krom ya, jasa krom jadi ya. Cuma saya melihat peluang usaha ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memang penjual ya, dari kita punya kreasi, kita mau jual ke orang, misalnya finishing seperti ini ya, finishing apa ya kan? Iya. Kita masih keluar dana tuh ya kan, modalin ya. Jadi dihitung harga berapa ya kan? Itu beda lagi. Jadi harga penjual, karena kita memang mau jual. Iya. Tapi kalau cuma 1, 2 ya kan, harga Beda, hobi ya. iya, itu beda lagi ya. Beda lagi. Iya, karena untuk proses seperti ini kan dia butuhnya banyak. Gitu. Banyak ya. Celup kanan, celup kiri kita lihat ya kan. Nah, nanti coba deh. Ini yang sebenarnya yang tadi saya mau minta petunjuk sama Bapak. Kalau misalnya orang itu kan orang Indonesia misalnya kepo-kepo ya, ya kepo-kepo gitu kan. Ini maksudnya apa nih jasa krom gitu kan? Kenapa kalau misalnya tadi dia ya kan, kalau misalnya cuma 1 di krom harganya mahal, maksudnya beda dengan harga partai lah gitu kan. Setidaknya kenapa harga bisa mahal atau berapa sih, misalnya bisa ketebak agak begini. Ini kalau misalnya ini kecil besarnya ketebak ya harganya, ketebak ya. Karena ada proses. Sambil jalan-jalan, kamu misalkan lu jelasin ya prosesnya seperti apa kan, makanya itu ada harga, keluar harga. Bisa nggak? Nah, dari awal contoh nih kan, datang ya orang mau krom. Bapaknya knalpot motor bukan 1 nih ya kan, bukan hobi ya kan, tapi pedagang. Partai ya. Negonya tahunya dari mana nih? Lihat besar ya gitu. Lihat besar sama model juga sih. Model. Tingkat kesulitannya gitu. Misalkan kayak standar knalpot gitu, biasa kita nggarap juga. Ya harganya paling nggak sampai 30 ribuan lah, nggak sampai. Yang satu kisaran 15.000, 20.000, atau 18.000 gitu. Kalau misalkan cuma naruhnya 1, terus itu ya modelnya susah kan biasanya bikin sendiri tuh. Kalau 1 itu harganya itu lihat model atau lihat pengerjaannya berapa hari, bisa
dikerjain berapa hari gitu. Ya Keluar harga baru. keluar harga berarti baru. Berarti kita lihat contoh itu modalnya dulu ya. Jadi ya harga tetap ya di apa yang kemarin tuh pertama itu apa banyaknya tingkat kesulitannya ya kan, baru keluar harga, cocok apa enggak, nego jadi dikerjakan. Pakai DP ya? Iya pakai DP. Kalau orang lama? Kalau orang lama Aman. kita udah percaya aman. Tapi itu dia kan butuh DP ya kan, karena SBY satu bayaran. Gitu. Kita mau detailkan. Kalau misalnya saya bikin produksi misalnya spare part hardcase ya. Ini kayak gini kan, tarikan kemarin deh. Iya. Ya. Penangkal petir, finishingnya chrome atau apa ya kan. Kan keluar harga tuh ya kan. Iya. Nah, ada modal kan yang Iya. dikeluarkan kan ya. Semua yang bekerja pasti membutuhkan sedikit profit ya untuk ada orang yang bekerjanya ya kan. Iya. Bisa nggak kita lihat ya, ini kan mumpung lagi libur ya. Nah, kemarin udah SBY, sekarang hari Minggu kebetulan. Proses gimana sih biar orang-orang tahu tuh ya, teman-teman bisa tahu ya kan. Susah loh, nggak sembarangan lo bikin beginian loh ya. Kalau misalnya apa namanya harga apa campuran segala macam ya itu global lah ya kan, tapi kita di finishing jadi di sini ya kan, biar tahu lah Ya. proses seperti apa sih. Jelasin kita jalan-jalan. Awalnya orang ini udah oke deh ya. Ya, Ya. ini deal ya. Udah deal ya. Deal. Kita Kemana dulu? Pasti dulu. kan ini proses baru datang ya, orang deal. Pasti udah dipoles. Kan itu barang item kotor. Harus dicuci sama bensin. Oh, dicuci dulu pakai bensin. Sampai bensin. Kita taruh di sini. Nih, ini bensin nih. Ini bensin ya. Ini taruh. Nggak usah, bensin tahu aja Ya. katanya bensinnya. Ini kita Bensin. cuci bensin. Pakai bensin pertama Pakai tuh. bensin biar kotorannya hilang. Oke. Terus dikeringin tuh di sini, diserbuk. Ini namanya gergajian kayu, Gergaji kayu. gergaji kayu ini namanya. Nah kita keringin sini, udah dikeringin, masuk ke belakang, kembali ke belakang. Oh. Proses Tempatnya. pengekuman, Apa? proses perendaman. Perendaman. Iya. Oh, perendaman Harus direndam dulu, iya. Harus pori-porinya itu biar buka sih. Oh, Biar pori-porinya. pori-porinya buka. Nah, kita masukin ke belakang. Nah, ini tempatnya kalian lihat ya. Kita ke belakang, kita rendam. Oh, air pakai BK. Enggak, kita pakai obat. Oh, pakai obat. Iya. Kasih obat dulu deh. Ini kasih obat, Obat. kita rendam. Rendam. Kisaran 2 atau 3 menit. Kalau lebih lama? Kalau lebih lama, barangnya habis. Waduh. Jadi nggak sembarangan tuh. Proses sesuatu barang itu butuh pemikiran juga ya. Iya, waktunya harus tepat juga. Ada waktu juga. Kalau kita direndam lebih lama, ini item tambah habis. Tambah Habis. rusak. Nah, Nah, barang rusak. Oke. Kita 2 menit, kita angkat. Angkat. Barang itu angkat, bilas ke air bersih. Oh, air bersih. Iya. Air bersih. Kita bilas ke air bersih. Nah, terus kita masukin air sabun. Air sabunnya apa? Air sabun jas, pakai rinso atau obat cuci lah pokoknya. Oh, rinso ya. Iya Rinso. pakai rinso atau obat sabun colek atau apa biar Boleh. eh, Nggak ada busanya. iya yang ada busanya. Kalau misalnya pakai sabun level nggak bisa ya? Sabun level nggak bisa. Bisa. Nah, ini biar apa obat yang tadi biar nggak ada sisa. Nggak bisa. Nah, lalu kita bilas lagi ke air bersih. Air bersih lagi. Air bersih lagi. Nah, Nah, proses air bersih kita masukkan mulai proses pelapisan. lapisan. Nah, kalau chrome sama chrome plating terus powder coating itu namanya pelapisan. Lapisan tuh kayak gini-gini nih. Ya, kita masukin kantung, terus masukin sini, Nah. kita kantung satu, masukin sini. Nah, Ini obat ya? ini obat. Obat apa nih? Ini obat plating, namanya obat plating. Oh, obat bating. Kita diisi itu sampai sini full ya, penuh ya, penuh. Kita nyalakan trafo. Oh, mesinnya. Ini, Ini buat itu ya? ini buat setrum. Setrum. Oke. Itu ada waktunya kan tuh? Ini kalau waktu plating 2 menit atau 3 menit kita udah jadi barang.
udah jadi. Oh itu ada waktu ya? Ada waktunya. Kalau kelamaan? Kalau kelamaan gosong. Tuh, gosong ya? Iya. Oke. Kalau kelamaan gosong. Gosong, jadi ada waktu ya? Iya. Kalau kurang dari 2 menit? Belum matang. Oh belum matang? Belum rata. Oke, masakan aja ya? Belum rata. Oke. Udah kelar? Udah kelar, kita angkat, bilas ke air bersih. Air bersih? Iya, air bersih. Terus kita mau minta warna apa? Kalau minta agak biru, masukin air yang rada agak biru. Birunya itu apa tuh? Ini obat juga. Obat juga ya? Iya. Obat, oke. Ini obat. Oke, masukin dulu. Terus bilas lagi. Air bersih lagi? Iya, ke air bersih lagi. Terus kita kalau maunya mintanya biru kayak plating gitu, tinggal kita jemur. Jemur. Nah, kalau mintanya kuning, Kuning. kita masukkan ke obat yang warna kuning. Oh, obat ya? Iya. Tapi selain warna kuning, ada warna lain? Kalau plating cuman ada warna putih sama kuning. Oh. Beda sama chrome. Oh, ini proses apa nih? Proses Plating. plating ya? Nah. Belum chrome ya? Belum chrome. Oh iya, chrome ya? Iya. Oh, plating ya? Ini plating. plating. Oh, plating nih. Nah, kita plating dulu. Ah. Kita jemur. Oh, langsung jemur. Langsung jemur. Dan jadi kalau udah kering, jadilah kayak gini. Ah. Ini seperti ini. Nah, ini Kalau kita plating udah ya? jemur. Plating. Kalau ini chrome. Kalau ini chrome. Ah. Jadi kalau chrome beda lagi. Kalau chrome dari awal itu sama. Cuma bedanya Cuman bedanya di proses yang tadi masuk obat. masuk obat. Dan kan ini kalau makan Oh, kan tadi proses ini. ya kalau ini kan 2 menit. Ah. Kalau ini ya hampir 10 menit ke atas. Chrome ke atas. Iya, Jadi ada beda ya harga plating sama chrome. chrome. Makanya- Makanya lebih mahal chrome daripada plating. Jadi, itu alat sama-sama alat sama-sama. Alatnya sama, cuman kandungan obatnya beda. Kandungan obat beda. Prosesnya bisa ya. Prosesnya sama semua. Sama semua. Iya. Cuman ini lebih lama masuk obatnya. Oh, lebih lama masuk obatnya. Iya. Ya, jadi di balik sebuah proses semua bahan jadi ini itu ada proses. Ya, ada harga. Ya, inilah bedanya ya, chrome sama plating nih, plating chrome ya. Nah, kayak gini. Ini bisa ngaca gitu ya. Iya. Nah, kalau plating Kalau burak, plating, burak cuman agak biru cuma. agak biru. Nah. Jadi tergantung ya fungsi barang buat apa ya. Iya. Kalau misalnya contoh ini penangkal petir ya. Nangkal petir. Nggak mungkin dong kayak knalpot motor di chrome begini kan diganti di atas. Iya. Jarang-jarang tuh orang kayak Jarang. gitu ya. Jarang ya. Jadi kayak gitu prosesnya ya. Rasanya kayak gini pokoknya. Oh. Tuh, lihat. Apa namanya? Di sini gede banyak ya? Lumayan. Banyak ya? Selain plating, ada lagi yang lain. Kayak misalnya ini apa? Ada ini powder coating. Powder coating. Aduh, banyak deh pokoknya. Teknik itu banyak ya. Powder coating apa lagi tuh? Powder coating itu pelapisan yang pakainya cat. Cat tersebut mateng atau udah layak ambil ketika di suhu 200 derajat. Oh ini Panasnya. maksudnya kalau misalnya kan saya juga bikin tuh Iya. di tempat di tempat Jaki. Iya. Ki bikin ini dong handle horn ya sama terminal spikon warna biru, warna merah ya sampai warna kuning. Itu dicatnya bukan cat begini ya? Bukan. Pakainya itu powder coating. Powder coating. Ketahanannya lebih kuat ketimbang cat biasa. Cat biasa. Ah. Oh jadi bukan cat sembarangan. Bukan cat sembarangan. Finishing barang bukan cat sembarangan. Saya juga bingung nih ya kan harusnya. Boleh nggak kasih pendapatnya? Iya. Jadi kalau misalnya ada selisih nggak tuh? Jadi kalau misalnya mau kasih barang ini kan plating agak sekian, chrome agak sekian, dicat warna sekian, bingung saya juga ya kan karena memang bukan bidangnya ya. Jadi Iya. ini bidangnya ya, ahlinya ya kan. Ini kalau orang-orang kan tergantung. Mereka pesanannya dapat mau di chrome atau mau di cat atau mau di plating gitu. Itu misalnya ada menunya tuh. Kalau kita iniin menu, dia bisa Udah kayak makanan aja. karena ini kita ngasih menu atau
target harga sekian, plating berapa, cat berapa, chrome berapa. Tapi dia pesanannya chrome terus. Ya nggak tanya harga powder coating berapa, plating berapa. Oh, karena kadang-kadang memang udah Iya. ditujukan ya. Iya. Jadi finishingnya apa gitu kan ya. Dan ini menarik ya. Kalau misalnya saya bilang sih ya sambil duduk dah. Benar. Ini menarik juga ya. Kalau dibilang ya Tegal ini ya kan Jepangnya Indonesia. Jadi apapun dibikin di sini. Dan kemudian ini adalah tempat finishing unitnya ya, finishing unit ya. Jadi di sini adalah terima jasa chrome atau plating-platingan gitu loh. Jadi mungkin karena konsumennya terbiasa udah banyak belum yang bikin kayak gini. Iya. Banyak yang bikin chrome atau. Oh, tapi di sini udah paling lama di sini Iya, ya. di sini paling lama. Paling lama ya. Kita mau abadikan ya. Karena nanti ini ya apa bapak itu kerja terus ya. Kalau di sini kembali, kalau di Tegal ini kalau nggak kerja malah sakit. Ya beda sama orang apa mungkin daerah lain ya kan. Iya. Jadi kalau misalnya nggak kerja malah sakit. Jadi tadi itu dia, ini hari terakhir saya kunjungan di apa daerah Tegal ini. Tadi mau ngobrol begini sama bapak, tapi ya ini penerus ya. Kamu anak berapa? Anak kedua. Anak kedua. Iya. Oh, jadi Pak Haji Hussein ya sekarang ya, udah jadi ada tiga empat bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Ya, yang satu, yang anak pertama itu cewek, udah nikah. Dia sama suaminya. Dan anak kedua yang kemarin itu yang pas sama Mas Andri itu anak terakhir. Pondok, terakhir. Jadi mudah-mudahan ya kita nggak tahu ya apa yang dibangun apa orang tua yang mudah-mudahan kan terus berlanjut tuh. Jadi karena kebanyakan begitu. Ini kita saya punya histori ya sama tinggal ya Pak Taryono. Kita bikin part ini. Jadi histori balik ya. Saya bikin spare part seperti ini. Ada beberapa desain mungkin ya dikasih sama kita nih. Saya tuh bikin hardcase, case maker. Jadi biasanya tuh yang order banyak tuh kita jualin juga. Ada Pak Imam hardcase tuh juga bikin seperti ini. Dia beberapa kan kita juga lihat ya. Pak, tolong Pak bikin ini nih. Bikin spare part ini. Dibikinlah sama Pak Taryono nih ya. Ini salah satunya nih. Ini siku yang buat nutup list aluminium kalau misalnya Harvin Audio itu jual tuh atau di Harvin Flycase pernah dijelaskan ini untuk nutup siku sambung gitu. Nah ini yang jadi permasalahan jadi ya anaknya nggak dikasih tahu. Iya. Nggak dikasih tahu nih bikin seperti apa, usaha sendiri semua. Jadi ya pengenang Pak Taryono ya, saya juga jadi bingung nih, makanya ini barang nih yang mau nerusin siapa. Nah anaknya juga nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya bapak nih oke ya. Jadi nanti penerusnya Pak Haji Kusi di Tegal ini. Itu mudah-mudahan ya. Kalau misalnya mungkin juga orang tua yang bikin produsen di sini ya mau ngelanjutin ya usahanya, jual di mana ya. Chrome-nya di sini ya. Jadi kemari bisa yang beli satu ya, kita juga edukasi buat yang pembeli ya. Ada harga, ada kualitas ya, ada rupa, ada harga. Ada rupa, ada harga. Jadi mereka juga yang produsen barang seperti ini bikin ya, jadi butuh finishing barang. Dan finishing barang itu juga makan ongkos. Makanya keluar harga berapa itu tergantung mutu barang ya. Jadi semua barang itu ciptakan baik, nggak ada yang salah. Cuma terkadang kala itu dia kan orang review barang juga ya yang aneh-aneh lah ya kan. Ya, kalau misalnya kurang berarti buat kita, indahkan saja. Jadi ada nggak mau disampaikan lagi nih?
lah. Nah, cukuplah sekian dan terima kasih. Apa sih ya? Ya, coba itu aja. Mungkin mewakili Pak Haji Hussein di sini untuk nerangin ya. Jadi kerjaan ini seperti apa dan itu ikut ya. Salah satunya ya almarhum Pak Taryono ya, mengenang almarhum ini yang bikin spare part case ini White Indonesia salah satunya ya. Ya, dia dulu juga from di sini. Tapi bisa ngeliat ya kalau misalnya mau menang ya, yang ini hebat ya. Ini yang kita kasih apa yang buat memori saya nih. Jadi ini Pak Taryono bikin part seperti ini di Indonesia ini bikin ya. Dia kerja sendirian. Itu masalahnya. Nah sekarang almarhum nggak ada, anaknya kebingungan, nggak ada penerusnya. Nah kita nih, saya nih yang yang produsen ya, butuh barang beliau, kebingungan. Walaupun banyak ya tipe barang boleh dari pasaran, tapi kalau misalnya kadang-kadang kita juga ya belagu dikit lah, ada ego gitu kan. Saya mau dong pakai ini gitu dari buatan almarhum Pak Taryono. Jadi dulu juga kayak misalnya topan, dulu topan tuh ya, akhirnya nggak ada yang lanjutin. Itulah Indonesia ya, kadang-kadang ya berbagilah ya, anaknya juga harusnya dikasih tahu gitu. Jadi tertutup, jadi kita kebingungan ya. Mungkin kalau misalnya desainnya ya ada mal-malannya bisa dilanjutin ya, tapi itu dia ilmunya tuh nggak diterusin lagi ke ke anak-anaknya. Jadi mengenang Pak Taryono ini sekalian. Oke, itu dulu ya. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya banyak pertanyaan nih, mudah-mudahan nih dengan videonya kan banyak pertanyaan gitu kan. Nah, kita kontak-kontakan aja. Siap Ya. Siap. Jadi suatu barang diciptakan tuh baik semua, butuh proses. Itulah harga yang harus dibayar. Andre di sini. Saya Coki. Thank you ya. See you.